Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat dimana saja berada, tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Oke, buat sahabat-sahabat Ismail Dadang Ismail dan Serba Elektronik ataupun MY10, hari ini saya ingin berbagi tentang merubah sebuah amplifier pasaran. Jadi di sini ada amplifier pasaran yaitu bermerek GPC. Tapi GPC ini bukan GPC yang original. GPC ini ya GPC pasaran lah pokoknya. Jadi di sini saya sudah membongkar semua di bagian perangkat bawaannya. Nah, seperti ini. Jadi untuk PCB di bagian belakang ini sudah saya potong. Jadi PCB bawaannya seperti ini. Jadi sudah saya potong. Yang saya ambil ialah di bagian PSU tune control dan soket-soket kena satu jalur seperti ini. Jadi untuk di bagian transistor finalnya juga sudah saya buatkan seperti ini. Jadi menggunakan 2 set per mono untuk di bagian transistornya. Sedangkan untuk di bagian elko-nya juga sudah saya ganti atau saya rubah seperti ini. Menggunakan 4 buah elko. Sementara kalau di bawaannya itu menggunakan elko-nya sangat kecil-kecil sekali. Jadi seperti ini. Perbandingan dengan yang sudah saya ganti itu jauh sekali. Dan untuk kit drivernya saya menggunakan Santen 400 watt stereo seperti ini. Ini driver yang sangat sederhana tapi suaranya tidak kalah dengan yang ada di pasaran yang lainnya. Nah, seperti ini. Jadi di sini akan saya pasangi posisinya seperti ini. Jadi buat sahabat-sahabat, untuk pemasangan transistor ini memang tidak saya perlihatkan buat sahabat-sahabat karena pekerjaannya sama seperti pada umumnya. Nah, saya ingin menjelaskan buat sahabat-sahabat karena ada pertanyaan dari sahabat-sahabat, Bang, mengapa saya punya TR transistor yang sudah saya pasangi ke heatsink, contohnya seperti ini. Tapi kok transistornya ada yang panas salah satunya. Tidak semuanya, tapi salah satunya. Nah, untuk memastikan kenapa transistor ada yang panas salah satunya, tidak semua, itu sahabat pastikan dulu transistornya menempel dengan sama rata di bagian heatsink. Karena ada sedikit saja barang yang mengganjal di bagian bawah, otomatis dia sudah tidak rapat ke bagian heatsinknya. Seperti ini. Karena mika juga punya peran penting, tapi antara mika dengan transistor sahabat pastikan itu menyatu dengan heatsink dengan betul. Jadi tidak ada jarak antara heatsink dengan transistor. Itu kalau menyebabkan transistornya panas salah satu di antara sekian ini. Yang kedua, sahabat pastikan kualitas. Jadi kualitas transistor juga bisa menyebabkan panas salah satunya. Seperti contohnya sahabat dapat comotan, jadi ambil dari sana, ambil dari sini, ambil dari sini. Nah, di antara sekian yang sahabat ambil itu kemungkinan ada salah satu transistor yang berkualitas rendah untuk tegangan tersebut. Jadi misalnya transistor tersebut hanya mampu menghandle tegangan 24 volt, sementara dari trafo sahabat pasang sebesar 32, otomatis yang mampu menghandle tegangan 32 dia tidak terlalu panas, tapi yang tidak mampu menghandle tegangan 32 dia menjadi panas antara salah satunya. Tapi kalau panasnya salah satu di transistor itu menempel dengan rata di bagian transistor, di bagian heatsink, biasanya itu heatsink ikut panas. Tapi kalau heatsink tidak ikut panas, hanya transistornya yang saja yang panas, itu pastikan dulu transistor menempel dengan betul di bagian heatsinknya. Jadi seperti itu pendapat saya buat sahabat-sahabat yang sudah bertanya. Jadi untuk pemasangan ini sama seperti biasa pada umumnya, karena di sini ada basis, ada emitor, ada kolektor, sama juga di
bagian kit ini juga ada basis, ada emitter, juga ada kolektor. Jadi sahabat sesuaikan untuk pemasangan di bagian kabel antara kit driver dengan transistor ini. Oke, sekarang saya ingin memasang antara kit dengan transistor ini. Nah, jadi di sini saya sudah membuatkan seperti ini. Jadi ini tadi salah, saya potong tengah-tengah. Ternyata potongannya hanya di bagian sini, jadi saya potong sampai ke sini. Oke, sekarang saya ingin coba memasang tegangan dulu. Seperti ini, tidak kelihatan kabelnya. Jadi kabelnya diam di bawah. Itu apa? Tapi hamil sudah nikah. Jadi seperti ini hasil dari perakitannya. Jadi walaupun tadi ada salah-salah sedikit di bagian pemotongan jalur, tapi sudah bisa diatasi. Jadi di sini kabel input dan ini kabel untuk speaker yang masuk ke relay ini. Jadi di sini ada relay dan input. Jadi input seperti biasa pada umumnya. Jadi kalau sudah seperti ini, tinggal dilakukan pemasangan satu persatu di bagian bodi ini seperti ini. Oke, nah, jadi untuk hasilnya seperti ini. Oke, jadi seperti itulah cara pemasangan
untuk sebuah power kalau kita memodifikasi sebuah power. Jadi yang penting di bagian transistor itu tidak ada yang salah antara basis dengan basis, kolektor dengan kolektor, emitor dengan emitor, otomatis powernya langsung bekerja. Jadi walaupun kita menggunakan power seperti ini tidak masalah, karena ini trafonya juga tidak terlalu besar. Jadi saya rasa sangat cukup sekali, karena di sini untuk tegangan trafo ini hanya 32 volt, jadi kurang lebih sekitar 50 volt setelah melalui PSU, jadi saya rasa sangat mantap. Oke, sahabat-sahabat bisa saksikan kelanjutannya kalau memang sudah saya selesai pasang di bagian hubungkan antara sepeka dan lain sebagainya. Jadi tunggu nanti sampai selesai. Sekarang coba kita angkat di bagian volumenya menggunakan lagu sampling Agus Darmawan. Seperti itu hasil suara untuk sebuah amplifier yang sudah saya rakin menggunakan driver apa adanya. Jadi buat sahabat-sahabat, bukan masalah drivernya mau yang 5000 watt, 2000 watt atau 10.000 watt. Yang penting desain ataupun keahlian kita lagi yang punya atur. Jadi untuk power ini menggunakan kit driver yang sederhana pun kalau memang kita pandai cara memodifikasinya itu menghasilkan suara yang sangat mantap. Tapi kalaupun kita menggunakan kit power yang sekian ribu watt tapi menggunakan trafo sebesar ini, saya rasa untuk kekuatan juga tidak ada artinya. Apalagi kita menggunakan kit driver katakanlah 1000 watt tapi menggunakan transistor hanya 2 set per mono seperti ini, dari mana dapat wattnya yang 1000. Saya rasa itu hanya dapat watt yang tulisan. Jadi untuk power seperti ini atau amplifier yang sudah saya modif seperti ini, kalau untuk spk 15 in, satu kiri satu kanan dan ditambah lagi untuk suara middle-nya dan tweeter itu sudah mantap. Jadi hasilnya suaranya di bagian bass dan lain sebagainya itu sangat mantap. Tapi kalau sahabat untuk lapangan bukan ukuran power atau amplifier seperti ini. Jadi kalau untuk bahasa kota Pontianak ini rumahan saja, jadi tidak bisa dibawa ke lapangan. Kenapa tidak bisa? Karena bukan ukuran. Jadi ini paling bisa 15 wattnya yang 500 ke bawah, bukan 500 ke atas. Jadi untuk suaranya masih sangat mantap. Tapi kalau 500 ke atas saya rasa bukan pakaian untuk sebuah amplifier seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut mendengarkan musik. Oh ya, buat sahabat-sahabat, untuk sebuah amplifier ini yang sudah saya modif, saya menggunakan penguat sinyal. Jadi di sini ada saya tempeli penguat sinyal di bagian heatsink ini. Sahabat perhatikan untuk penguat sinyalnya.
Karena untuk power atau bawaan ini sudah saya bongkar habis, jadi sudah saya modifikasi seperti ini. Jadi sangat simpel sekali, walaupun menggunakan elko cuma 4 buah dan menggunakan daya sebesar 10.000 mikro 63 volt. Jadi seperti ini, sangat sederhana, yang penting suaranya mantap. Buat sahabat-sahabat, jadi seperti itulah hasil dari sebuah amplifier ini. Jadi buat sahabat-sahabat yang minta dibuatkan videonya di saat perakitan power pesanan sahabat, saya mohon maaf untuk video saya rasa satu persatu. Jadi yang sudah saya buatkan artinya berarti sudah kelar untuk di bagian pengerjaannya. Jadi buat sahabat-sahabat yang sudah pesan power tapi videonya belum saya upload, saya mohon maaf karena untuk pengeditan belum selesai. Jadi untuk power ini sudah selesai atau amplifier ini sudah selesai. Semoga buat sahabat-sahabat bisa bermanfaat. Jadi mohon maaf juga, video ini saya buat bukan untuk sahabat-sahabat yang para senior. Video ini saya buat hanya buat sahabat yang masih pemula yang sudah bertanya melalui WA saya. Jadi buat sahabat-sahabat jangan lupa dukung ke 4 channel saya, yaitu Dadang Ismail, Ismail Dadang, dan Serba Elektronik. Jika sahabat suka hiburan silahkan dukung atau masuk ke channel MY10. Semoga bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.